Halo teman-teman dokter online. Jadi karena kemarin banyak yang nanya tentang rapid test, tentang hasil dari rapid test. Nah sekarang kita mau bikin videonya lagi tentang ini dengan lebih ringkas dan semoga lebih mudah dipahami. Yang pertama kita akan bahas tentang rapid test. Rapid test ini adalah alat yang digunakan dengan menggunakan darah di ujung jari, jadi tusuk di ujung jari, kemudian diteteskan di alatnya untuk mendeteksi antibodi. Nah, apa sih antibodi itu? Antibodi adalah pertahanan yang dihasilkan oleh tubuh setelah terinfeksi atau setelah divaksin. Kenapa ibu-ibu mau anaknya divaksin? Supaya tubuh si anak punya antibodi. Nah, sama kalau pernah terinfeksi juga tubuh juga akan membentuk antibodi. Dan ini bisa terdeteksi di alat rapid test. Ada dua antibodi yang akan kita omongin. Yang pertama ada IgG dan kedua ada IgM. IgM adalah antibodi yang lebih awal dihasilkan, mulai dari hari ke-7 setelah terinfeksi sampai hari ke-21 setelah terinfeksi. Kemudian ada IgG. IgG ini adalah antibodi yang lebih belakangan diproduksi, mulai dari hari ke-14 setelah terinfeksi dan bahkan bisa bertahan sampai bulan ke-6 setelah terinfeksi. Bahkan ada juga literatur yang mengatakan bisa sampai 8 bulan setelah terinfeksi. Inilah kenapa IgG masih bisa terbaca berbulan-bulan setelah terinfeksi. Meskipun sudah sembuh, tapi antibodinya bisa tetap terbaca karena antibodinya bertahan di situ di badan selama 6-8 bulan setelah terinfeksi. Sensitivitas dari alat rapid test ini 34-80%. Apa sih artinya 34-80? Mari kita anggap 34% ya. Jadi artinya dari 100 orang yang benar-benar sakit COVID dan terinfeksi COVID-19, kemudian 100 orang ini yang sakit ini melakukan rapid test, hasilnya terbaca 34 orang reaktif, padahal ada 100 yang sakit. Artinya ada 66 yang tidak terbaca. Itu kalau 34%, dan alat ini sensitivitasnya 34-80%. Kemudian jadi artinya masih ada sekitar paling baik itu 20 orang masih nggak kebaca, padahal orang itu benar-benar sakit. Itu kalau 80% ya. Oke, kemudian spesifisitas dari alat ini adalah 97%, sekitar 97%. Jadi dari 100 orang yang benar-benar sehat dan melakukan rapid test, hasilnya 97 orang non-reaktif beneran sehat. Jadi 100 orang sehat dites, hasilnya 97 sehat, 3 orang hasilnya reaktif. Jadi artinya masih ada kemungkinan untuk salahnya dari alat ini, untuk 3 dari 100 gitu. Jadi kalau hasil rapid test kalian misalkan reaktif, lebih besar kemungkinannya untuk benar-benar reaktif ketimbang hasilnya ini ngaco, karena kemungkinan untuk ngaconya ini hanya 3 dari 100, hanya sekitar 3% gitu. Oke, sekarang kita bahas tentang antigen swab. Sesuai dengan namanya, swab artinya diusap. Itu jadi alat ini, pemeriksaan ini dilakukan dengan melakukan usapan di nasofaring, naso dari kata nasal, oke, nasofaring dan orofaring di sini. Jadi di hidung sama di mulut didorong ke bawah kayak agak disodok gitu. Rasanya sedikit tidak nyaman, tapi semuanya memang tidak nyaman. Yang rapid test ditusuk, yang ini disodok, pasti rasanya nggak nyaman. Jadi swab antigen ini adalah pemeriksaan dengan usapan di hidung didorong ke belakang dan mulut didorong ke belakang. Ini alat ini bekerja dengan mendeteksi antigen, sesuai namanya swab antigen, swab untuk mencari antigen. Jadi alat ini mencari antigen, mencari bagian dari si virus, mencari pembungkus dari si virus, mencari protein dari si virus, bukan virus secara keseluruhan. Nah, karena hanya mendeteksi bagian dari si virus atau pembungkus si virusnya, maka alat ini sangat baik dilakukan hanya pada fase awal terinfeksi. Jadi waktu virusnya masih aktif-aktifnya, lagi aktif-aktifnya melakukan replikasi, ini alat ini baik untuk dilakukan, untuk mendeteksi. Setelah itu menjadi kurang baik untuk dilakukan kalau udah lewat dari fase aktif-aktifnya gitu. Nah, sensitivitas alat ini adalah 80-96%. Tadi kan rapid test hanya 30-80%. Spesifisitasnya dia 97% juga, 97% ke atas. Memang tinggi, tapi memang lebih tinggi dari rapid test, tapi ini tetap bukan yang terbaik dan bukan patokan, bukan gold standard untuk menentukan orang ini terinfeksi atau enggak. Alat ini masih kalah dibandingkan dengan PCR yang jauh lebih baik dari swab antigen.
Nah, sekarang kita bahas tentang PCR test. Ini gold standarnya yang dijadikan patokan dan acuan. PCR test juga sama, dia melakukan swab. Jadi swab dari sini, dari hidung, lubang hidung masuk ke dalam, juga dari mulut dorong ke dalam. Kalau tadi swab antigen mencari antigen, sekarang swab PCR mencari si virus secara keseluruhan. Jadi ini sangat baik dilakukan karena dia bukan mencari bagian dari si virusnya lagi, tapi mencarinya langsung virusnya secara keseluruhan. Sensitivitas alat ini lebih tinggi lagi. Jadi dia ini lebih dari 95%. Spesifisitas alat ini 97% lebih dari 97%, lebih atau sama dengan 97%. Ini cukup tinggi. Memang dia nggak 100% juga, tapi ini yang terbaik di antara semuanya. Masih ada kemungkinan salahnya, yaitu kan tadi dibilang lebih dari 95%, spesifisitasnya lebih dari 97%. Jadi masih ada kemungkinan salahnya, tapi lebih kecil. Nah, inilah kenapa untuk mendiagnosa orang terinfeksi atau enggak, walaupun rapidnya reaktif, tetap dianjurkan untuk PCR. Apalagi kalau IgG-nya yang reaktif. IgG kan masih bisa reaktif sampai 8 bulan setelah terinfeksi kan, kalau di rapid test. Jadi walaupun orangnya sudah sembuh, tapi kalau dia pernah terpapar, IgG-nya masih mungkin terbaca sampai berbulan-bulan. Inilah kenapa kalau udah pernah terinfeksi dianjurkan untuk misalkan mau tujuan apa nih, pergi keluar kota, penerbangan, langsung PCR aja. Kan tujuannya mau tahu nih ada virus apa enggak, langsung PCR test aja. Karena kalau rapid kemungkinan masih bisa terbaca kayak gitu ya. Kalau rapid masih bisa terbaca antibodinya, karena antibodi memang bisa bertahan sampai 8 bulan setelah terinfeksi. Oke, sekarang kita bahas contoh kasus pertama yuk. Ada simulasi kasus nih. Jadi si A melakukan rapid test pada 14 Desember. Hasilnya reaktif IgG-nya. Kemudian si A dianjurkan PCR test dan hasilnya negatif. Artinya apa nih? IgG kan antibodi dan ini memang bisa terdeteksi sampai 6 bulan setelah terinfeksi. Ya kan, tadi udah dijelasin IgG adalah antibodi. PCR itu mencari virusnya langsung dan hasilnya si A ini PCR-nya negatif. Artinya si A pernah terinfeksi, terbukti ini, makanya antibodinya IgG-nya terdeteksi pernah terinfeksi. Dan IgG memang bisa bertahan sampai 6 bulan bahkan 8 bulan setelah terinfeksi. Tapi si A ini sudah PCR dan negatif, artinya virusnya udah nggak ada. PCR kan mencari virus, hasilnya negatif, jadi virusnya udah nggak ada. Jadi si A ini pernah terinfeksi. Kemudian kita lanjut ke contoh kedua, simulasi kedua nih. Si B melakukan rapid test, IgG dan IgM-nya reaktif. Kemudian dianjurkan swab PCR dan hasilnya positif. Artinya si B sedang terinfeksi, jadi PCR-nya positif nih, virusnya memang ada dan dia antibodinya ada, masih terdeteksi nih si IgM. IgM kan mulai terbentuk dari hari ke-7 sampai hari ke-21 ya teman-teman. Jadi si B ini memang lagi terinfeksi dan kemungkinan dia lagi di puncaknya terinfeksi atau penularan. Jika B tanpa gejala, sebaiknya B tetap lapor ke puskesmas untuk pendataan serta B bisa lakukan isolasi mandiri. Contoh kasus ketiga, si C melakukan rapid test, hasilnya IgM reaktif. Kemudian melakukan swab antigen, hasilnya reaktif. Kemudian dianjurkan lagi PCR, hasilnya positif. Saya ulangin ya, si C melakukan rapid test, hasilnya IgM reaktif. Kemudian dia belum mau PCR nih, dia lakukan swab antigen dulu, hasilnya masih reaktif. Dan dia lakukan PCR positif. Jadi rapid IgM terdeteksi, artinya dia kemungkinan baru terinfeksi. Kemudian swab antigen, swabnya hasilnya reaktif. Kemungkinan masih di fase awal saat virus sedang aktif-aktifnya melakukan replikasi. Dan PCR-nya positif, artinya ada virusnya. Jadi si C memang terinfeksi. Oke, setelah dijelaskan kembali dan ada simulasi contohnya, semoga teman-teman lebih memahami ya. Nah, itu tadi video kita hari ini. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, jangan lupa buat share, like, dan juga subscribe ya. Ingat, kesehatan itu wajib, bukan pilihan. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.